Dan kita yang belum berangkat ke tanah suci, mudah-mudahan Allah segerakan juga untuk bisa berangkat ke sana, untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Kalau tidak di tahun ini, tahun depan, tahun depannya lagi. Yang penting sebelum kita meninggal mudah-mudahan sampai ke tanah suci insya Allah. Tapi amin doang gak cukup Pak, Bu, mesti daftar. Biar sampai doa kita kalau amin gak daftar nggak berangkat. Udah daftar Ustaz, tinggal nunggu panggilannya saja. Nah itu, insya Allah akan berangkat. Kata Allah dalam Al-Imran ayat 96-97 itu, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lin-nas wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi itu adalah yang berada di Bakkah, di Mekah Al-Mukarramah. Maknanya adalah Ka'bah Al-Musyarrafah yang penuh dengan keberkahan, dan itu menjadi hidayah, petunjuk buat seluruh alam. Fihi ayatin bayyinatin maqam Ibrahim. Di sana ada bukti-bukti tanda-tanda kekuasaan Allah, mukjizat yang dulu pernah Allah sampaikan dan berikan kepada para nabinya, dan di sana terdapat maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminan. Barang siapa yang memasuki Ka'bah itu atau Masjidil Haram, maka dia akan aman. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan manusia itu wajib atau punya kewajiban kepada Allah untuk melaksanakan haji ke Ka'bah Al-Musyarrafah bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Buat mereka yang punya istita'ah, kemampuan. Istita'ah itu ada alif sinta. Berarti di sini ada makna mengupayakan. Jadi mampu itu bukan berarti nungguin, tapi dia upayakan. Kalau kita berangkat ke tanah suci nunggu punya duit banyak, nggak bakal berangkat. Tapi uang sedikit-sedikit kita tabung sampai akhirnya Allah mampukan. Kalau ini ada beberapa, masya Allah ya, ada yang pedagang asongan, ada yang tukang parkir, dia bisa berangkat haji, masya Allah luar biasa. Secara kasat mata mungkin uangnya nggak cukup, tapi dia berusaha untuk istato'ah, memantaskan diri supaya memiliki kemampuan. Ini kan cara nyicil dan seterusnya. Para ulama mengatakan istito'ah itu paling tidak ada 3 hal. Pertama, badannya sehat. Itu termasuk kategori istito'ah, mampu. Yang kedua, ada uang cukup. Yang ketiga, sebagian mengatakan ada bekal. Sebagian lagi mengatakan kondisi aman. Jadi mungkin uang ada, badan sehat, tapi COVID bisa berangkat ya. Tapi kalau tiga-tiganya tercukupi, badannya sehat, uang ada, kondisi aman, tidak ada masalah, maka itu termasuk kategori orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Baik. Sebagian orang ada yang fisiknya sehat, badannya kuat, duitnya banyak, kondisi aman, tapi juga tidak mau berangkat ke tanah suci. Ketika ditanya, kenapa Bapak nggak berangkat ke tanah suci? Belum ada panggilan Ustaz. Belum ada panggilan. Mau nungguin siapa yang manggil? Orang kebenar kan? Haji, sampai mau haji. Nggak ada. Panggilannya sudah. Kapan itu? Dulu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil seluruh umat manusia. Kata Allah, Nabi Ibrahim setelah selesai mendirikan Ka'bah itu di Al-Baqarah ayat 127, wa in yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim dibantu oleh Ismail alaihi wasallam meninggikan pondasi Ka'bah. Siapa yang pertama membangun Ka'bah? Khilaf memang para ulama. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir misalnya, sebagian berpendapat itu yang membangun adalah Nabi Adam alaihissalam. Sebagian lagi mengatakan yang membangun itu adalah malaikat bersama dengan Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam begitu sampai ke bumi, setelah itu Nabi Adam alaihissalam terlihat
sering bermuram. Ditanya oleh malaikat Jibril, kenapa kau terlihat muram wahai Adam? Aku rindu dengan surga. Apakah karena fasilitasnya, karena makanannya, karena keadaannya? Kata Nabi Adam, bukan. Apa yang membuatmu tetap rindu dengan surga? Kalau bukan karena itu semua. Kata Nabi Adam, memang fasilitas di surga begitu luar biasa, tidak aku dapatkan di bumi. Tapi bukan itu yang bikin aku rindu. Apa yang membuatmu rindu? Di surga setiap hari aku menyaksikan para malaikat melakukan tawaf di Baitul Ma'mur. Setiap hari tawaf di Baitul Ma'mur menyanjung memuji asma Allah Subhanahu wa taala. Itu pemandangan yang sangat indah wahai Jibril, yang membuat aku merasa tenteram, damai, dan itu tidak aku temukan di bumi. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghafir ayat 7 dan 8 itu, walladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi, dan seterusnya ya. Jadi kata Allah, malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang ada di sekelilingnya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah dan memohonkan ampun untuk siapa? Untuk tiga. Untuk orang beriman, untuk orang bertobat, dan orang yang wattaba'u sabila, berusaha untuk meniti jalan kebenaran. Setiap hari itu kata Rasulullah, paling tidak ada 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur untuk tawaf memuji Allah Subhanahu wa taala yang tidak balik lagi sampai hari kiamat. Setiap hari 70.000 malaikat. Itu pemandangan yang indah luar biasa Jibril, yang di dunia ini aku nggak temukan, dan itu yang membuat aku rindu dengan surga. Lalu kemudian kata Allah, wahai Jibril, kasih tahu Adam supaya dia membangun sebuah rumah di atas muka bumi ini, lalu dia lakukan tawaf sebagaimana dia melihat bagaimana para malaikat tawaf. Disitulah kemudian Nabi Adam alaihissalam membangun Ka'bah lalu tawaf. Lalu bertanya sama malaikat Jibril, di mana aku bangun rumah itu wahai Jibril? Diajarkanlah atau ditunjukkan oleh malaikat Jibril di mana Nabi Adam harus meletakkan rumah pertama itu. Al-Imran ayat 96 tadi. Itu dibimbing oleh malaikat Jibril, dibangunlah di sebuah tempat itu. Kata malaikat Jibril, Adam, ini adalah titik garis lurus kalau kita tarik ke atas. Di atas itu langit pertama, di situ Baitul Izzah, langit kedua, ketiga, empat, kelima, keenam, ketujuh. Di langit ketujuh itu Baitul Ma'mur, di atasnya adalah Arsy. Jadi Ka'bah, Baitul Izzah, Baitul Ma'mur dengan Arsy itu satu garis lurus. Sehingga ketika engkau dan seluruh anak keturunan melakukan tawaf di Ka'bah, itu sebetulnya satu garis lurus dengan di Baitul Ma'mur, sama mengikuti pergerakan para malaikat yang minimal setiap hari 70.000 malaikat melakukan tawaf di Baitul Ma'mur. Jadi di bumi kita tawaf, di langit ketujuh ada malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur. Jadi satu garis lurus. Sampai kemudian di zaman Nabi Nuh alaihissalam terjadilah banjir bandang, kita tahu kisahnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat untuk mengangkat Ka'bah. Kata Allah, jangan sampai Ka'bah itu tercemari oleh banjir yang disebabkan dosa yang dilakukan anak manusia. Diangkat. Tersisalah pondasinya, fisiknya sudah diangkat ke langit. Maka di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Allah perintahkan dalam surat Al-Baqarah 127 itu, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dibantu oleh Nabi Ismail alaihissalam meninggikan al-qawa'id, pondasi. Berarti pondasi sudah ada, lalu kemudian dibangun ulang. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan yarfa'u di situ maknanya yabni. Jadi Nabi Ibrahim lah yang pertama kali membangun, bukan Nabi Adam alaihissalam. Terlepas dari khilaf itu, yang jelas di ayat Al-Baqarah 127 itu Allah menyebutnya yarfa'u, bukan yabni. Yarfa'u itu artinya meninggikan, kalau yabni membangun. Maka kalau itu pendapat yang pertama tadi, berarti kita ikutin runutan kisahnya. Nabi Adam lah yang pertama kali membangun, lalu sudah diangkat ke langit. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan fondasi Ka'bah itu sekitar sampai 12 meter. Ketika meletakkan batu itu, Allah berikan kepada Nabi Adam batu tempat berpijak yang disebut dengan Maqam Ibrahim. Itu kalau batu sudah semakin tinggi, batu tempat berpijak Nabi Ibrahim itu bisa naik, bisa terbang, bisa bergerak ke sana, bisa bergerak ke sini, sebagai mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu satu batak naruh Bapak Ibu, satu batak ditaruh itu berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ambil satu batak lagi, dipasang satu lagi, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ambil batak, pasang sampai selesai begitu.
satu batak berdoa, satu batak berdoa. Saking takutnya Nabi Ibrahim membangun Ka'bah tidak diterima oleh Allah, maka satu batak berdoa, satu batak berdoa. Kita kalau bangun masjid Al-Ikhwan ini satu batak berdoa, satu batak berdoa, kelar berapa tahun tuh? Kita biasanya berdoanya peletakan batu pertama sama finishing, dua kali aja tuh. Nabi Ibrahim satu batak berdoa, satu batak berdoa, satu batak berdoa, saking takutnya tidak diterima oleh Allah. Padahal Allah yang nyuruh untuk bangun Ka'bah. Ya Allah, itulah yang menjadikan Ka'bah begitu luar biasa magnetnya. Setiap batunya itu, setiap batak yang dipasang di situ, itu penuh dengan keberkahan. Insya Allah. Maka Allah katakan mubarakah, berkah dia. Pegang Ka'bah aja itu bergetar hati kita tuh. Pegang dindingnya tuh belum cuma jelas, bergetar, bergemuruh luar biasa hati kita. Karena tadi itu berkahnya luar biasa dahsyat. Nah, batu ini disebut dengan maqam Ibrahim. Itu ada tapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi maqam itu artinya tempat berpijaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu itu ditaruh begitu aja, ya, tergeletak begitu. Jadi kalau orang selesai tawaf lalu sholat di belakang maqam Ibrahim. Sampai datanglah mungkin ya jamaah Indonesia. Begitu tawaf, biasa Indonesia iseng. Gue pengen tahu Ibrahim sama gue kaki kirim siapa sih? Cobain namanya. Cobain sampai akhirnya konon kabarnya pernah hilang itu. Ada yang mencuri, habis itu kemudian ketemu lagi, dikembalikan lagi, maka sekarang oleh pemerintah Saudi dibikin semacam kayak sangkar burung gitu ya, permanen. Baik, selesai membangun Ka'bah bersama dengan Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik." Wahai Ibrahim, panggil semua manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka akan datang kepadamu, maksudnya ke Mekah itu, rijalan, dalam kondisi jalan kaki. Kira-kira kalau datang jalan kaki jauh apa dekat? Masa jauh? Ibu di mana tinggalnya? Dekat Ustaz, jalan kaki aja nyampe. Kira-kira jauh apa dekat? Dekat lah, jalan kaki doang. Maka maknanya mereka yang dekat Ka'bah akan datang kepadamu. Tapi bukan hanya mereka yang dekat, yang jauh pun datang. Allah sebut dengan wa'ala kulli dhamir. Datang dengan naik unta yang kurus. Ini kiasan, bukan benar-benar unta kurus dinaikin. Tega banget, udah kurus unta dinaikin pula. Apa maknanya? Allah katakan dalam surat Al-Ghasyiyah itu, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Kenapa kita bisa memperhatikan? Karena unta itu spesial ya. Hewan satu-satunya yang kalau kita mau naik ke atas punggungnya, dia duduk. Kalau kita naik kuda nggak mau duduk dia. Lu naik aja lompat ke sini, kata dia kan. Nggak ada kuda duduk menurut gitu lalu kita naik lalu setelah itu dia bangun. Nggak ada. Apalagi gajah nggak ada. Kambing, kebo, sapi nggak ada. Kalau mau naik aja lompat, dia posisinya berdiri. Satu-satunya yang sebelum kita naik dia turun itu adalah unta. Satu. Yang kedua, unta ini satu-satunya hewan yang bisa digunakan untuk melakukan perjalanan di padang pasir. Padang pasir itu kan nggak ada rest area. Jangan rest area, rumput, air, sungai nggak ada di sana, kering kerontang. Kalau melakukan perjalanan, maka mesti bawa stok makanan. Orang bisa bawa stok makanan. Nah kalau kendaraan, kuda, sapi, masa bawa rumput berapa banyak? Nggak bisa. Kuda, sapi, kalau dibawa perjalanan jauh di padang pasir mati dia, nggak bisa makanan, kehausan mati. Tapi unta tidak. Kenapa? Karena unta satu-satunya hewan yang mampu menyimpan cadangan makanan di tubuhnya. Jadi unta itu kalau makan minum yang banyak, setelah itu disimpan di punuknya. Setelah itu dia bisa melakukan perjalanan tanpa makan dan minum, kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syamkiti, bahkan untuk jarak tempuh 5 bulan. 5 bulan nggak makan dan minum unta itu bisa. Kenapa? Karena sudah banyak cadangan makanan di mana? Di punuknya itu. Itu cuma unta. Manusia ada begitu? Nggak ada. Meskipun banyak benar makannya Pak. Cadangan buat 3 hari ke depan Ustaz. Nggak ada. Unta itu bisa begitu. Maka kalau Allah katakan wa 'ala kulli
8 farsah 40 kilo satu hari. Maka kan kalau dalam mazhab Syafi'i safar itu mesti 2 hari 2 malam. Jarak 16 farsah kurang lebih 80 kilo. Berarti kalau sebulan 40 kali 3 30 1200 kilo. Kali 5 6000 kilo jarak paling tidak. Insyaallah. Luar biasa ya. Bisa menempuh jarak 6000 kilo tanpa makan dan minum, hanya unta yang bisa. Sehingga kadang ada yang mengendarainya kehabisan bekal, kelaparan, kehausan mati, untanya enggak, karena dia bisa bertahan. Berarti kalau Allah katakan wa ala kulli dhamir, ini orang dari jauh datang. Kalau yang dari jalan dari dekat, yatina min kulli fajjin amik, mereka akan datang dari berbagai macam penjuru pelosok dunia. Ada yang datang dari Eropa, ada yang datang dari Asia, dari Afrika, ada yang datang dari Meruya, ada yang datang dari Pondok Petir. Orang Indonesia itu kuat, di situ banyak gedek tinggal kita. Ada yang dari Lubang Buaya. Lubang Buaya, orang Indonesia tinggal di Lubang Buaya. Kuat orang kita itu. Lahir di mana Pak? Balikpapan, di Balikpapan itu. Bahkan lebih kuat lagi di Palu. Lahir di Palu. Yatina min kulli fajjin amik, manusia akan datang dari berbagai macam penjuru pelosok dunia. Maka panggil mereka semua wahai Ibrahim. Setelah Allah perintah Nabi Ibrahim untuk memanggil manusia, naiklah Nabi Ibrahim ke Jabal Abu Qubais di Ka'bah ini Zamzam Tower. Kalau masuk kita King Abdul Aziz, dan sebelah kanan ini berarti inilah Jabal Abu Qubais. Dan ke sini Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu lihat ke bawah ke Ka'bah, yang tinggal di situ namanya suku Jurhum. Suku Jurhum ini asli orang Arab, itu adalah suku Jurhum. Nabi Ibrahim meninggalkan ibunda Siti Hajar dengan putranya Ismail. Itu bukan asli orang Arab. Nabi Ibrahim orang mana? Orang mana Nabi Ibrahim? Kembangan. Kembangan. Nabi Ibrahim orang Babilonia, Irak. Lalu ibunda Siti Hajar orang Mesir. Jadi perpaduan Irak dengan Mesir. Lahirlah Ismail alaihissalam. Dua-duanya bukan Arab tuh. Sampai tinggalnya di sini, di Ka'bah ini. Kita tahu kisahnya. Nah, ibunda Siti Hajar bolak-balik Safa Marwah. Gak ada air. Kemudian Allah munculkan air di dekat telapak kaki Ismail alaihissalam. Lalu diminum sama beliau. Setelah itu disusuilah bayinya, langsung kenyang, berhenti menangisnya. Ketika beliau mau tidur, dilihat itu air itu gak berhenti. Wah, terus ini kalau begini bahaya nih, nanti bisa banjir nih. Akhirnya sama beliau dibikinlah bendungan itu sambil berkata zam. Itu artinya berkumpullah. Karena kita kalau dipanik kan, kadang benda segera aja ngomong ya, ayo air kumpul. Karena kita juga begitu tuh. Pohon diajak ngobrol, ada pohon mangga tapi gak berbuah-buah. Ayo dong pohon mangga berbuah, kalau gak buah kok tebang nanti loh. Kita ajak ngobrol, kadang TV, kadang HP. Ya Allah HP, ayo dong HP, bisa dong. Begitulah ibunda Siti Hajar, karena air terus meluap melimpah ini, maka beliau bendung. Sambil berkata zam. Ayo air kumpul dong, jangan berpecah mana-mana. Maka air itu kemudian langsung mengena, berkumpul, dia tidak menyebar. Di air itu dia berhenti keluar. Kalau sudah penuh, nanti dia ambil berapa ember, dia akan keluar lagi. Begitu penuh nanti lagi. Begitulah air Zam-Zam. Maka kata Rasulullah, kita ini harus berterima kasih kepada Siti Hajar, Ummu Ismail, karena kalau beliau tidak lakukan itu, tidak bendung, Mekah itu tenggelam dengan air Zam-Zam. Sekarang keluar terus. Tapi karena ibunda Siti Hajar tadi membendung, air itu dia nggak terus meluber, ya segitu aja. Tapi kalau diambil sedot berkubik-kubik, bahkan mungkin berliter-liter, berjuta-juta liter diambil setiap hari, nggak pernah kering. Stok misalnya pandemi kemarin agak berkurang untuk pengambilan air, dia nggak meluap, nggak meluber. Begitu terus sampai hari kiamat. Dan kalau kita perhatikan, itu kedalamannya paling sekitar maksimal 12 meter lah kalau sumbernya itu. Airnya bukan dari bawah ya, tapi dari samping. Keluar jadi bor sumber ke bawah, airnya bukan dari bawah ke atas begitu, dari samping keluar. Dan kalau dibor di samping itu nggak ada air. Misalnya sumber Zam-Zam di sebelah sini, kita bor sebelah sini, nggak ada itu, nggak ada air.
Di sebelah sana nggak ada air, dia cuma di situ doang. Allah, itu adalah air mujizat. Oke, sampai kemudian masyarakat Arab dulu kan nomaden dia, pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Di mana ada air, di situ mereka tinggal. Air habis, pindah cari lagi. Ketika mereka di suku Jurhum ini sedang mencari sumber air, dia lihat di atas lembah itu ada burung. Wah, ini berarti di bawah ada air. Turunlah, turun ke bawah. Lalu utusan mengatakan, kepala suku, di bawah ada sumber mata air. Tapi ada 2 orang yang menuju sumber mata air. Siapa dia? Seorang wanita dengan bayi laki-laki. Kata kepala suku, cemen. Biasanya mereka bisa baku hantam bunuh-bunuhan antara kabilah, antara suku, gara-gara satu sumber mata air. Ini cuma perempuan dengan anak bayinya. Akhirnya mereka turun. Tapi begitu turun, Masya Allah, satu kabilah itu, satu suku, satu rombongan itu, di mana itu ada laki-laki hebat yang punya senjata lengkap, semuanya takluk di hadapan seorang wanita yang bernama Ibunda Siti Hajar. Beliau mampu bernego, berdiplomasi. Kata beliau, silahkan kalian tinggal di sini, tapi penguasaan Zam-Zam sepenuhnya hak saya. Kalian kalau mau ngambil air ini, izin sama saya. Bahkan mungkin bisa bayar ya. Luar biasa tuh, betapa hebatnya seorang wanita bernama Ibunda Siti Hajar. Maka dia bisa survive. Kalau ibunya mas sekarang gimana Bu? Ibu sama bayi, ada kabilah suku mau merampas itu sumur itu, paling panik. Ya Allah, gimana nih? Aduh, gimana nih? Pusing. Tapi Ibunda Siti Hajar mau berinformasi. Nah, akhirnya suku Jurhum tinggallah di situ sampai Nabi Ismail alaihissalam tumbuh besar, lalu menikah dengan salah satu putri dari kepala suku Jurhum itu. Disitulah pertama kali terjadi asimilasi Nabi Ismail alaihissalam dengan suku Arab. Lalu disitulah kemudian lahir keturunan Arab sampai Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam naik ke Jabal Abu Qubais yang tinggal di dekat Ka'bah, namanya suku Jurhum. Jumlahnya nggak sampai 100 orang. Ini banyakan kita di hari ini. Lalu kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Ya Rabb, wa la yablughu sauti. Wahai Tuhanku, bagaimana bisa aku memanggil seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini untuk datang melaksanakan ibadah haji? Gimana bisa suara saya sampai ke telinga mereka, ya Allah? Sementara yang tinggal di dekat Ka'bah hanya sedikit. Gimana orang akan dengar panggilan saya? Mana belum ada HP? Kalau ada HP kan yang enak ya, tinggal sebar broadcast di WA, di Facebook, di IG, orang jadi tahu kan. Tapi zaman itu belum ada. Bagaimana cara saya memanggil semua orang supaya mereka dengar panggilan itu, ya Allah? Apa kata Allah? Adzin wa alayyal badal. Tugasmu Ibrahim adalah memanggil, biar tugasku menyampaikan suara panggilanmu ke setiap telinga anak manusia. Maka di atas Jabal Abu Qubais itu Nabi Ibrahim dengan suara lantang menyeru, Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, inna rabbakum, sesungguhnya Tuhanmu qad bana baitan, telah membangun sebuah rumah, fahujjuhu, datangilah rumah itu. Riwayat yang lain, Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu lakumul hajj, Allah telah mewajibkan kepada kalian haji, fa'ajibu, penuhilah panggilan itu. Ini dalam, saya kutip dalam tafsir Zadul Masir Ibnu Jauzi di dalam tafsir Ibnu Katsir Innal jibala tawaddu'at, gunung-gunung itu semua merunduk. Hatta balagha as-sautu arja'al ardh, sampai suara Nabi Ibrahim dibawa oleh angin ke setiap penjuru bumi, muka bumi ini. Maka semua orang yang hidup di zaman Nabi Ibrahim, meskipun tidak berada di Mekah, itu semuanya mendengar suara Nabi Ibrahim. Karena Allah membiarkan angin membawa suara itu. Bukan hanya itu, dibawa ke alam arham, alam rahim. Semua wanita-wanita yang hamil itu bayi-bayinya dengar suara Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan tidak hanya itu, oleh malaikat dibawa suara Nabi Ibrahim ke alam arwah atau alam aslam. Roh-roh manusia yang belum lahir, yang belum ada, itu semuanya mendengar suara Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita tuh belum ada memang di zaman itu, tapi roh kita udah ada. Maka roh kita sudah pernah mendengar panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Sehingga ketika siapapun datang ke tanah suci, kalimat yang keluar adalah labbaik Allahumma. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan. Panggilan yang mana? Yang dulu ketika ruhku masih berada di alam arwah sudah mendengar panggilan yang dikumandangkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka hari ini jasad dan ruhku datang memenuhi panggilan itu, ya Allah. Nah, gitu. Jadi kalau ada orang bilang saya belum ada panggilan, udah kapan? Dulu waktu Anda masih berada di alam arwah, cuma mungkin Anda ada budak saja waktu itu. Mereka tidak mau mendengar panggilan. Itu karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Man lam tahdishu hajatul zahirah." Siapa yang tidak terkekang oleh kondisi keamanan lah ya, maksudnya secara ekonomi dia cukuplah, duit ada. Aumadun, tidak dalam kondisi sakit, jadi secara materi cukup ada, badan juga sehat. Ausultanun jair, ya pemerintah membolehkan. Walam yahujjah, tapi dia tidak juga berangkat haji, falyamut insya'a Yahudiyah wa insya'a Nasraniyah. Maka besok kalau dia mati silahkan pilih, matinya mau Yahudi atau Nasrani. Ini hadisnya memang dhaif, tapi karena banyak jalur riwayatannya, Al-Munziri dalam At-Targhib wa Tarhib mengatakan isnaduhu sahihun aw hasanun aw maqarabahuma. Sanadnya sahih, ya. Paling tidak hasan li ghairihi, karena banyaknya jalur riwayatan. Artinya orang yang sehat, duitnya ada, kondisi aman, tapi tak juga tergerak hatinya berangkat ke tanah suci, kalau matinya besok tidak diakui oleh Rasulullah sebagai seorang muslim. Dia pilih mau Yahudi apa Nasrani. Kenapa begitu? Karena rukun Islam ada 5. Yang kelima adalah pergi haji jika mampu. Dia mampu nggak berangkat haji, berarti dia tidak mau menjalankan rukun Islam itu, tidak mau menyempurnakannya. Ada yang saya sih yakin Ustaz sudah ada panggilan. Ya sudah, kalau itu berangkat. Masalahnya saya banyak dosa Ustaz. Loh, banyak dosa justru berangkat lah. Tangga saya waktu itu pulang haji Ustaz cerita, katanya tanah suci itu miniatur akhirat. Terus semua dosa dibalas sama Ustaz. Jadi ya saya kalau banyak dosa, tapi saya dibalas sama Ustaz, nggak jadi berangkat. Nah, salah ya. Tanah suci itu adalah tempat penghapusan dosa, bukan tempat pembalasan dosa. Ada yang merasa kekurangan harta, bisa mana cukup Ustaz? Ya memang nggak cukup, kalau cukup. Tapi kalau kita sisihkan, insya Allah Allah akan cukupkan. Jadi tempat tanah suci tempat pengampunan dosa, bukan tempat pembalasan dosa. Tapi ada tetangga saya benar-benar dibalas Ustaz. Mohon maaf, itu kan jutaan orang ya. Kita berebut mau pegang Ka'bah saja, nggak usah cuma jelas, pegang Ka'bah saja itu berdesak-desakan. Kira-kira kalau kesikut wajar kan? Kalau keinjek wajar kan? Wajar, nggak usah lebay. Keinjek kakinya, aduh saya dibalas, saya suka injek orang itu Ustaz. Lebay itu nggak ada ya. Tapi benar kalau Ustaz ada yang dibalas, mungkin ada yang dibalas. Siapa itu? Mereka yang sudah sampai ke tanah suci tetap masih melakukan dosa maksiat. Itu yang dibalas. Jadi dosa maksiat bukan yang di tanah air, tapi udah sampai sono masih berbuat dosa maksiat. Itu yang dibalas. Betul, memang ada seperti itu. Makanya Allah wanti-wanti. Ya. Di sono itu jangankan dosa, baru niat aja. Wa man yurid fihi bil hadid bizulmin nuziqhu min adzabin alim. Barang siapa yang hendak melakukan kezaliman di sana, baru mau saja, itu sudah kata Allah nuziqhu min adzabin alim. Kami akan rasakan kepadanya, kami akan timpakan kepadanya dari siksa yang pedih. Baru niat di tanah suci. Apalagi ada action, dia berkata-kata yang tidak baik, dia berbuat yang tidak benar, maksiat, itu dibalas mungkin di sana. Makanya Allah wanti-wanti, barang siapa yang pergi haji, fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Apa itu rafas? Kata-kata kotor yang direkat ke zina, atau bahkan perbuatan zina itu rafas. Kalau fusuk, semua dosa maksiat, baik perbuatan atau ucapan selain zina, termasuk diantaranya sombong. Hati-hati tuh. Sombong di sana itu dibalas benar. Ada jamaah Ustaz, saya ini bukannya sombong ya Ustaz, bukannya sombong. Tapi itu sombong kan? Sombong amat kata Anda. Saya bukannya sombong Ustaz, saya ke tanah suci ini bukan cuma sekali 2 kali Ustaz. Haji pernah dulu tahun 90 sekian.
umroh tiap tahun sih. Ya bagus lah, alhamdulillah. Jadi apa maksudnya? Maksudnya dia mengatakan bahwa dia sudah hafal jalan-jalan yang ada di Mekah maupun Madinah. Itu kalau tuh setelah ngomong itu nyasar dia, nyasar. Bilang kuat, oh saya mau kuat, kok bisa ini sakit? Ada sih, insyaallah. Maka hati-hati. Itu dibalas betul. Wala jidala fil hajj, dan jangan berdebat karena orang hutan kondisi panas, ada saja masalah, kadang makanan nasinya kurang matang, kadang-kadang kendaraan telat, kadang-kadang blowernya nggak hidup, AC nggak ada rasa dinginnya. Ada aja tuh yang bikin orang berantem berdebat, bahkan masalah fikih. Rasul itu katanya, itu kalau selesai tawaf, selesai jumroh Aqabah di tanggal 10, langsung tawaf ifadah. Ini kenapa kita tinggal di Mina tanggal 12 atau 13 baru ke sana? Sekarang nih harusnya. Zaman Rasul jumlah jamaah haji nggak banyak, kurang lebih sekitar 10.000 orang. Sekarang 7 juta yang terdaftar. Mungkin ada yang backpackeran yang tidak terdaftar bisa lebih. Itu kalau langsung berangkat ke sana, nggak semua orang sanggup. Apalagi kalau lebih kendaraan, padat macetnya luar biasa. Paksain semuanya berangkat ke sana, akhirnya nggak bisa karena macet, busnya susah masuk. Kecuali kalau jalan kaki, silakan. Jalan kaki kan lumayan, banyak yang mohon maaf udah usianya kolonial. Boro-boro dari Mina ke Mekah ke Masjidil Haram jalan kaki. Kadang-kadang dari tenda ke tempat lempar jumrah aja, gua nitip dong, nitip, nggak kok jalan. Tapi ini Rasul gitu. Di sana ibadah haji adalah ibadah yang sangat fleksibel, maka hati-hati jangan sampai debat jidal. Baik. Nah ini seputar haji. Yang kedua kurban. Ini sama-sama syariatnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Secara bahasa kurban itu adalah semua amalan, baik ritual ibadah ataupun harta yang dikeluarkan dalam rangka bertaqarrub kepada Allah. Itu disebut dengan kurban. Semua yang diupayakan untuk bertaqarrub kepada Allah disebut kurban. Jadi kurban itu dari kata qurba, artinya dekat. Jadi apapun yang kita keluarkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah itu adalah kurban. Sementara yang dimaksud dengan kurban yang Idul Adha itu sebenarnya secara bahasa disebutnya adalah udhiyah. Kalau kurban itu bisa hewan, bisa hasil tani, bisa kopi, gula, semacamnya. Itu masuk kurban. Semua media digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa disebut dengan kurban. Bahkan belakangan kemudian semakin meluas. Ada orang kurban perasaan. Kurban tahun ini Pak, alhamdulillah kurban perasaan. Itu secara bahasa kurban dia. Tapi kalau yang dimaksud dengan sembelihan Idul Adha disebut sebenarnya adalah udhiyah. Ini para sahabat bertanya, qala ashabu Rasulillah, para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadhil adahi?" Ya Rasul, ini ngapain kita harus membeli hewan kurban pada Idul Adha? Maka disebut idnya Idul Adha dari kata udhiyah ini. Kata Rasulullah, "Sunnatu abikum Ibrahim." Itu adalah sunnah ajaran yang ditinggalkan dulu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Qalu fama lana fiha. Mereka berkata, kami dapat apa kalau kami berkurban, menyembelih kambing atau sapi? Kata Rasulullah, bikulli sya'ratin hasanah. Setiap rambut kepalanya ada pahalanya. Qala fasuf. Lalu bagaimana dengan bulu-bulu yang ada di tubuhnya? Apalagi kalau nyembelihnya domba, bulunya lebat sekali. Bagaimana ya Rasul? Maka kata Rasulullah, bikulli sya'ratin min as-sufi hasanah. Setiap helai dari bulu hewan itu ada pahala. Berarti kalau kita mau tahu berapa banyak pahala yang kita dapat kalau menyembelih kurban Ustaz, hitung aja berapa banyak bulunya. Tapi ini kiasan menunjukkan betapa banyaknya pahala. Bukan berarti kemudian semuanya besok pada nyembelihnya domba semua. Gak mau sapi Ustaz, kenapa? Dikit bulunya, pahalanya dikit lagi. Itu kiasan menunjukkan betapa banyaknya pahala. Jadi dalam mausu'ah fiqhiyah, jadi yang dimaksud dengan berkurban atau udhiyah itu adalah sesuatu yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala di hari Idul Adha.
dengan syarat-syarat yang khusus. Baik. Nah, ini berawal kita tahu kisahnya menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Kita lewati saja. Apa hukumnya berkurban itu? Kata Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Ini adalah kata kerja bentuk perintah. Berkorbanlah itu kan perintah. Sebagian ulama mengatakan al-amru lil wujub. Kalau ada sighah kalimat perintah, maka perintah itu maknanya wajib. Sehingga kelompok pertama mengatakan berkurban itu hukumnya wajib. Dan wajib ini bukan sekali seumur hidup, tapi setiap masuk bulan Zulhijjah di situ ada kewajiban berkurban. Jadi setiap tahun. Jangan, Pak, nggak kurban, kamu udah tahun kemarin Ustaz, sapi lagi sendirian lagi. Jadi tahun sekarang libur dulu dah. Nah, kalau tahun ini kita mampu, maka tahun ini juga kita ada beban untuk berkurban. Jadi tahun kemarin kurban, tahun ini kurban, tahun besok kurban. Pokoknya selama kita mampu, kita berkurban. Kelompok pertama yang mengatakan wajib, Rabi'ah, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Imam Al-Lais, dan sebagian kalangan Malikiyah. Maka kelompok pertama mengatakan kalau dia mampu tidak berkurban dosa, karena hukumnya wajib. Sementara jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah, sunnah muakkadah, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Abu Thawr, Al-Muzani, Al-Munzir, dan juga kalangan Zahiriyah. Itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kira-kira ikut yang mana Bapak Ibu? Wajib apa sunnah? Wajib. Jadi wajib berkurban. Saya sih kayaknya pendapat kedua Ustaz lah, sunnah aja. Sunnah boleh nggak apa-apa, tapi sunnah untuk dikerjakan, bukan sunnah untuk ditinggalkan. Kenapa nggak kurban? Sunnah ini. Nah itu salah. Justru karena sunnah itu kita kurban. Kenapa hukumnya sunnah? Meskipun ayatnya itu kalimatnya perintah, tapi ada riwayat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dikeluarkan oleh Imam Ahmad At-Tabrani dari Abdullah bin Abbas, kata Rasulullah, "Kutiba alayya an-nahru," diwajibkan atasku menyembelih hewan kurban. Nahr itu walam yuktab alaikum, tapi kalian tidak wajib, kata Rasulullah. Jadi Rasul wajib, kita umatnya tidak wajib. Wa umirtu bi sholati duha wa lam tu'maru biha. Aku diperintahkan untuk sholat duha sementara kalian tidak. Maksudnya buat kalian sholat duha sunnah, tapi buat Rasulullah wajib. Ya meskipun hadis ini terdapat ilat ya. Di lanjutannya penjelasan ada para ulama itu tentang sholat duha. Tapi saya mau sampaikan kenapa jumhur ulama mengatakan sunnah? Karena Rasul katakan menyembelih kurban buat wajib, tapi buat kalian tidak wajib, sunnah. Nah, kewajiban atau kesunahan ini berlaku setiap tahun, bukan sekali dalam seumur hidup. Kata Rasulullah, "Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun." Satu kakak setiap tahun minimal mereka ada satu hewan yang disembelih. Itu kakak. Hari-hari itu nih, jamaah masjid Peruya, masjid dari Ikhwan, ada berapa kakak? Butuhnya tadi berapa? Berapa? 25 ekor, ada berapa kakak kita? Kecil, mama itu. Nah, nanti bisa 50 ekor nanti insya Allah. Kambingnya bisa lebih dari 100, banyak berapa kakak. Itu minimalnya satu ekor sembelihan. Boleh 1 ekor sapi, boleh 1 ekor kambing minimal. Boleh nggak usah kita satu keluarga itu nyembelihnya 100 ekor kambing? Boleh nggak? Rasulullah ketika haji wada itu menyembelih 100 ekor unta. Berkurban 100 ekor unta. Beliau sembelih 63 ekor sembelih sendiri. Sisanya Ali. Sudah 63 beliau sembelih, langsung sisanya itu berarti 37 lagi. Ali radhiyallahu anhu diminta. Ali lanjutin sembelih 100 unta, bukan kambing. Tapi setelah itu ketika tidak berhaji, itu Rasulullah biasanya menyembelih 2 ekor kambing. Jadi 2. Jadi kalau mau ikut Rasul berarti minimal 2 ekor kambing.
Tapi kalau maksimal ikut Rasulullah 100 ekor sapi. Kita nggak ada unta sapi. Wah, itu mantap. Ustaz, apa kategori orang itu mampu? Apakah kalau dia sudah jadi manajer? Apakah kalau dia sudah punya rumah 2 lantai, punya mobil atau mampu? Nah, kita lihat bagaimana para ulama memandang syarat mampu itu apa yang bagaimana. Kata kalangan Hanafiyah, orang disebut mampu berkurban ketika memiliki kelebihan harta pada hari-hari kurban, tanggal 10, 11, 12, 13, punya harta senilai 200 dirham. Kalau 1 gram perak itu 11.000 saja umpamanya, berarti dia minimal kurang lebih punya duit 6.500.000 pada hari-hari kurban. Punya duit dia sebanyak itu masuk kategori mampu. Kata siapa nih? Abu Hanifah. Kayaknya sih lebih kita itu ya. Insya Allah lebih lah, mampu semua berarti. Kalangan Malikiyah mengatakan memiliki kelebihan harta untuk kebutuhan 1 tahun senilai dengan harga hewan kurban. Harga kambing berapa? Misalnya kita ambil yang paling murah 3,5, 3.500.000. Punya duit nggak? Punya 5 juta, tapi buat kebutuhan saya 1 tahun ke depan. Kata Imam Malik, kurban dulu. Nanti nasib saya 1 tahun ke depan bagaimana? Allah akan mudahkan. Pakai aja dulu, Masya Allah. Kalau kata Imam Syafi'i, bukan untuk kebutuhan 1 tahun, kebutuhan pada hari-hari kurban itu. Jadi kebutuhan 1 bulan lah ya. Punya uang, punya usaha 5 juta. Ya sudah berkurban. Nah itu masalahnya Ustaz. Saya buat kebutuhan 1 bulan ini bagaimana? Kata Imam Syafi'i, Anda sudah masuk kategori wajib atau mampu, sudah masuk kategori mampu, maka mestinya Anda berkurban. Saya ada duit Ustaz berapa? Ada 100 juta. Ya udah berkurban. Besok Ustaz tanggal 25 mau nikahin anak Ustaz. Bayar gedung, catering, segala macam ini. Gimana nih? Buat dia nikah dulu atau kurban? Mana dulu yang terjadi? Idul kurban dulu atau pernikahan? Ya pernikahan setelah lebaran haji Ustaz, angkat kurban dulu. Dari 100 juta pakailah 4 juta, 5 juta buat hewan kurban. Enggak harus sapi lah, mungkin kambing ya Pak. Itu sudah masuk kategori mampu. Kalau kalangan Hanabilah malah mengatakan meskipun di hari-hari kurban dia nggak punya duit, tapi dia bisa berhutang yang insya Allah dia sanggup ganti. Ya Ustaz, lebaran haji tanggal 17 sih, 17 Juni insya Allah misalnya. Kenapa Bang Pak? Saya gajian tanggal 20. Coba misalnya Idul Adhanya tanggal 20, 21 aja, saya masih kurban tuh. Kan karena tanggal 17, mohon maaf, jadi nggak bisa kurban. Nah, ini bisa kita sampaikan Pak dia. Di dalam mazhab Hambali, sampai boleh utang dulu. Nanti begitu tanggal 20 gajian bayar. Tapi harus dibayar. Ke siapa ngutangnya? Nah, saya nggak tahu ke siapa itu ngutangnya. Masing-masing lah ya, cari pinjaman. Boleh ngutang, boleh. Tapi begitu gajian bayar. Jangan begitu gajian, bro. Mana nih ganti dong? Udah gajian nih. Mereka kan pinjam 3,5 juta buat 1 ekor kambing. Siapa yang kan tahu? Tahu apa? Ini pinjamin kan buat kurban. Kalau ente tagih nanti ente dapat pahala. Ente ikhlasin aja. Yang begini mesti digital. Gak apa-apa ya, kita ringkas sedikit lagi. Janganlah ini tadi tersinggung yang rokok ya. Nanti ada kita sampaikan nih rokok itu sekian. Jadi mestinya bisa kurban. Habis itu kata dia, sampai rokok enggak? Udah kurban enggak juga. Nah, sama juga. Yang rokok tapi kan kurban. Anak-anak ada, Masya Allah, 7 bocah yang bergogor rokok itu bisa patungan bisa ya. Ada nenek-nenek pemulung, Masya Allah, dia bisa berkurban. Dengan ngumpulin 2.000 perak per hari, Masya Allah. Saking pengennya ikutan berkurban. Tentang memotong kuku sebelum berkurban, ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, tahan, jangan potong kuku, jangan cukur rambut, atau mohon maaf bulu-bulu yang ada dalam di tubuh kita ya, mau bulu ketiak dan seterusnya, itu jangan dipotong. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Lalu para ulama mengatakan larangan ini apa hukumnya? Kata sebagian kalangan Hanabilah haram kalau digunting kuku, cukur rambut
Tidak sampai haram, tidak berdosa, tapi makruh. Sebagian kalangan Hanafiyah mengatakan boleh. Larangan ini berlaku buat yang sedang ihram, yang sedang haji. Sementara kita di sini karena kita nggak berhaji, nggak ada masalah. Ini sebagian kalangan Hanafiyah. Tapi pendapat ini lemah. Kenapa? Karena kalau orang berihram nggak perlu ada larangan ini. Ya, memang sudah ketentuannya begitu. Ya, dan tidak mesti dari tanggal 1. Ini kan idza ra'aitum hilal dzulhijjah, berarti tanggal 1. Sementara haji tanggal berapa mereka miqat? Tanggal 8. Dan 8 atau tanggal 9 dan subuh ada ya, tapi kebanyakan dari tanggal 8 lah ya. Malam hari atau tanggal 9 di malam hari itu baru miqat, baru mereka pakai ihram, baru mereka niat di situ. Ya, bukan dari tanggal 1. Berarti kalau dari tanggal 1 bukan yang sedang berhaji, yaitu kita. Maka selama tanggal 1 Dzulhijjah sampai disembelih hewan kurban itu, tahanlah, jangan menyembelih, jangan memotong kuku dan juga rambut. Apa hikmahnya? Sebagai ulama mengatakan agar dia berguguran bersama dengan hewan sembelihan itu, berikut dengan dosa-dosa kita. Allah. Baik, ini saya selesai. Dan masih banyak lagi pembahasan-pembahasan tentang Idul Kurban, tapi intinya adalah semua kita, kalau kita berpikir kaya itu adalah mampu, maka tidak ada yang berhaji dan tidak ada yang berkurban. Tapi kalau kita meyakini bahwa kemampuan itu adalah sesuatu yang diupayakan, maka siapapun kita insya Allah bisa dan mampu melaksanakan ibadah haji, dan insya Allah bisa dan mampu melaksanakan kurban. Maka mudah-mudahan Allah mampukan kita semua bisa berkurban tahun ini dan bisa berangkat ke tanah suci di tahun-tahun mendatang insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang kita bahas.